Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Sonia Linda Wibowo dari 3AD3 Teknik Kimia. Dalam video kali ini, kita akan membahas problem di operasi teknik kimia 3, yaitu di buku Genkoplis poin 12.11 tentang multiple stage leaching, khususnya counter current leaching oil from mill. Nah, di sini di 12.11 disebutkan bahwa sistem counter current multistage secara kontinu digunakan untuk mengambil atau melakukan proses leaching minyak dari biji-bijian menggunakan pelarut benzen. Nah, prosesnya adalah mengolah 2000 kg per jam inert solid dari biji-bijian yang mengandung 800 kg minyak dan juga mengandung 50 kg benzen. Aliran masuk per jam dari campuran fresh solvent mengandung 1310 kg benzen dan 20 kg minyak. Padatan yang terambil mengandung 120 kg oil, kemudian diasumsikan N-nya konstan, yaitu 1,5 kg padatan per kilogram larutan. Yang ditanyakan ialah hitunglah aliran keluar dan komposisinya beserta jumlah stage yang diperlukan dalam proses tersebut. Nah, hasilnya akan nanti compare with example 12.11 atau berdasarkan example 12.11 itu didapatkan bahwa eksperimen pada alat ekstraktor nyata menunjukkan larutan yang ditahan bergantung pada konsentrasi minyak dalam larutan. Selain itu, pada contoh 12.11 yang ada di buku Genkoplis itu N-nya tidak bernilai konstan, sedangkan pada soal ini N-nya bernilai konstan. Maka nanti akan kita lihat perbedaan dari exit flow dan komposisinya serta jumlah stage yang diperlukan antara contoh di 12.11 dan soal yang akan kita selesaikan. Pertama-tama ialah kita identifikasi terlebih dahulu beberapa komponennya. Nah, yang menjadi inert solid di proses kali ini atau yang kita lambangkan B ialah mil atau biji, kemudian solvent S atau pelarutnya ialah benzen, kemudian solut atau A ialah minyak yang terambil dari biji. Kemudian yang ditanyakan ialah exit flow, yaitu P1 di aliran overflow dan juga Ln yang ada di aliran underflow beserta komposisinya yaitu X1, kemudian Yn, kemudian Nn, B, dan juga jumlah stage yang diperlukan dalam proses di atas. Kita akan memulai langkah pengerjaan soal 12.11 ini dengan mencari koordinat LO, yaitu yang kita tinjau dari aliran feed atau aliran umpannya, di mana yang diketahui ialah A atau solutnya sebesar 800 kg, kemudian B atau inert solidnya sama dengan 2000 kg, sedangkan S atau solventnya sama dengan 50 kg. LO kali ini ialah digunakan basis larutan bebas solid ya, dimana LO sama dengan A plus S, sehingga LO ialah 800 ditambah 50, nilainya 850 kg. Kita sudah dapatkan berapa nilai LO-nya. Selanjutnya kita cari koordinatnya dengan mencari fraksinya, yaitu YA0 sama dengan A per A plus S, di mana nilai A ialah 800 dibagi dengan 800 ditambah 50 atau 800 per 850, hasilnya ialah 0,9411765. Kemudian untuk NO rumusnya ialah B per A plus S dan didapatkan nilainya ialah 2000 dibagi dengan 850, nilainya 2,3529412, sehingga koordinat LO sama dengan 0,9411766 dan 2,3529441. Kemudian kita akan tinjau dari solventnya untuk mencari koordinat Vn plus 1, di mana pada aliran solvent atau aliran pada
feed overflow itu A sama dengan 20 kg, kemudian B dikarenakan solvennya berupa fresh solvent yang tidak mengandung inert solid ya, itu maka B-nya sama dengan 0 kg, kemudian S atau solut karena ada mixture atau campuran dari fresh solvent tersebut mengandung solut sebesar 1310 kg. Maka kita akan masukkan rumus Vn plus 1 sama dengan A plus S, di mana A sebesar 20 dan S 1310 kg, maka penjumlahan Vn plus 1 sama dengan 1330 kg. Ini adalah nilai Vn yang didapatkan dari penjumlahan A plus S. Maka untuk mencari koordinat Vn plus 1, kita cari dari fraksinya, yaitu XAN plus 1 sama dengan A dibagi A plus S. Ini A sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 1310 atau 20 per 1330, didapatkan hasilnya 0,01504. Kemudian untuk N0 itu sama dengan B per A plus S, dikarenakan pada aliran overflow di solvent ini tidak mengandung inert solid, maka hasilnya ialah 0. Sehingga koordinat Vn plus 1 ialah 0,015038 dan 0. Untuk tahu koordinat dari Ln plus 1, kita perlu mengetahui posisi Y, N, yaitu dimana Y, N ini rumusnya Nn plus YAN. Nah, karena kita belum mengetahui posisinya Y, N, kita bisa mencari koordinat Ln plus 1 melalui slope, ialah B per A plus S dibagi A per A plus S. Nah, karena ini sama, sehingga ini bisa dicoret, sehingga tersisa menjadi B per A. Maka nilai slope-nya menjadi 2000 dibagi 120, sehingga nilai slope-nya menjadi 16,667. Nah, nilai slope ini nantinya akan kita plottingkan di grafik sehingga kita bisa mengetahui koordinat Ln plus 1. Kita akan menggambar grafik multi-stage stitching untuk menentukan berapa jumlah stage yang diperlukan di soal 12.10.1. Nah, diketahui berdasarkan titik yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu ada di feed atau aliran underflow, yaitu L0 sebesar 0, koordinatnya 0,94 dan 2,35. Nah, di sini saya sudah plottingnya, di mana koordinat L0-nya ini ialah 0,94 dan 2,35. Kemudian di aliran overflow atau solventnya ini, koordinatnya atau Vn plus 1-nya ialah 0,015038,0. Kemudian di soal juga diketahui bahwa nilai N konstan sebesar 1,85. Ini sudah saya gambar sebelumnya di N, yaitu sebesar 1,85. Ini ke atasnya 1,85, ini N-nya. Kemudian kita akan menghubungkan Vn plus 1, yaitu koordinat 0,01 dan 0. Jadi ini Vn plus 1 ada di sini. Kemudian L0 yang sudah saya plotting sebelumnya ada di sini. Maka kita akan menghubungkan titik Vn plus 1 ke L0, sehingga terbentuklah garis. Nah, seperti ini sudah dihubungkan. Maka langkah selanjutnya ialah mencari koordinat Ln plus 1. Nah, karena kita tidak mengetahui posisi Y, N, maka kita belum bisa mengetahui koordinat Ln plus 1. Nah, kan tetapi bisa dicari dengan slope, di mana rumus slope ialah B per A plus S dibagi A per A plus S, sehingga B per A. B dan A ini sudah diketahui nilainya, di mana B sama dengan 2000 dan A sama dengan 120, sehingga nilai slope-nya ialah 16,667. Nah, kemudian kita akan membuat slope-nya. Nah, kali ini saya akan memakai slope sekitar 8,5
kemudian ke kanannya, ke atasnya 8,35 dan ke kanannya sebesar 0,5. Sehingga untuk menentukan koordinat ln plus 1 yaitu tentu saja berada di garis scan atau underflow ini. Sehingga kita bisa tarik sini. Disinilah koordinat dari ln plus 1 atau posisi y, n yaitu sebesar 1,85, 0,1. Kita sudah memplotting info dan kita sudah menghubungkannya dengan garis Vn plus 1. Kita isi dulu. Koordinat ln plus 1 tadi didapatkan 1,85, 0,11. Hasil dari slope yang telah diplotting di grafik tadi didapatkan nilai y, n, di mana y atau nn sebesar 1,85 dan n atau yan sama dengan 0,111, maka koordinat ln plus 1 ialah 1,85 dan 0,111. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik V1. Sebelum langkah mencari titik V1, kita akan menentukan nilai M dan koordinatnya. Nah, nilai M ini kita akan mulai menghitungnya, yaitu melalui persamaan neraca massa overall atau persamaan 12.10.4, di mana rumusnya ialah L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Nah, kemudian persamaannya akan kita susun menjadi L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan M, di mana M yang dicari, kemudian L0-nya ialah sebesar 850 ditambah dengan 1330, maka M sama dengan 2180 kg. Nah, ini adalah neraca massanya dari persamaan 12.10.4. Kemudian kita akan mencari XAM dan juga NM untuk mengetahui koordinat dari M. Nah, pertama, untuk neraca massa komponen solut atau A itu menggunakan persamaan 12.10.5, di mana persamaannya ialah sebagai berikut ya, ini. Kemudian kita susun menjadi L0 dikalikan YA0 ditambah Vn plus 1 dikalikan XAM plus 1 sama dengan M dikalikan XAM. Nah, ini L0 dikali 0 sama dengan 800 ditambah Vn plus 1 dikalikan XAM plus 1 sama dengan 20, sehingga nilai M sama dengan 2180 dikalikan XAM. Nah, nilai XAM yang dicari ketemu nilainya ialah 0,3761468. Selanjutnya ialah neraca massa komponen inert solid, yaitu pada B di persamaan 12.10.6. Persamaannya ialah B sama dengan N0 kali L0 sama dengan NN dikalikan Ln sama dengan NM dikalikan M. Nah, persamaannya menjadi B sama dengan NM dikalikan M. Nah, seperti yang kita tahu, B atau inert solidnya itu kan tadi 2000 kg per jam. Dikalikan NM dikalikan M 2180, maka NM ialah 2000 dibagi 2180 sebesar 0,917431193. Maka koordinat M-nya ialah 0,3761147 dan 0,917431193. Nah, hasil dari beberapa koordinat ini yaitu ada tadi titik L0, kemudian titik Vn plus 1, kemudian koordinat M nantinya akan digunakan untuk menentukan jumlah stage yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Jadi nanti akan diketahui berapa jumlah stage yang diperlukan berdasarkan kondisi operasi di soal 12.10.1 ini.